Match yang kedua di game yang pertama. Cing, cing. Akankah San Landak menumbangkan sang robot kali ini di match kedua? Masih di MPL season yang ketujuh. We own this. We own this. Sudah ada Brans tentunya masing-masing side lane, ada Matt dan juga Butch. Matt ya, bukan Matt. Matt yang kalau kita lihat di top lane-nya sudah coba asik-asikan di sana. Oh, dia ketemu sama Ben ternyata. Oke, Iya. tapi ternyata KYY berada di garis depan kali ini yang menggunakan tank dan Rainbow. Rainbow balik lagi ke posisi sebagai support di tim Bigetron Alpha untuk kali ini. Dan Brans bakal dapetin tanpa adanya Retribution karena keuntungan luar biasa. Lele karena Rainbow, taran posisi keluarga, tapi ternyata damage-nya terlalu sakit. Seperempat darah terakhir dari seorang Rainbow yang bukan pelangi. Rainbow yang bukan pelangi. Kalau kita lihat ternyata Ki ini menjadi tanknya. Pakwito tank. Esmeraldanya side. Gio lihat di bawah Apa Gio. tuh? Ada Granger yang berhasil mengamankan satu buah red buff dari seorang Bigetron Alpha. Dan bahkan Rainbow-nya benar-benar diganggu begitu saja. Meanwhile, di arah top lane, orange buff dari tim Onyx Esports masih berada di posisi yang cukup aman. Pakai Gio. kok Bunda nggak ada di sana. Sunsnya udah mengamankan terlebih dahulu, bahkan ini bakal jadi keuntungan karena Sunsnya benar-benar udah mengamankan 2 buff dan gold buffnya juga diamankan di arah bottom lane. Ini udah bagus banget ya untuk early-nya seorang Sans ya. Granger-nya udah punya damage yang bagus pasti sebentar lagi. Kalau udah level 4 terutama. Dia udah punya Death Sonata tentu. Untuk bisa memporak-porandakan dari Bigetron Alpha. Yes, Sansa bakal bebas banget tuh dapetin farming 2 orange buff. Dan bahkan Brans-nya sedikit tertinggal. Diganggu oleh Keyboy. Apakah Keyboy bakal mengeluarkan otok di garis depan sana. KYY sudah membantu pergerakan dari seorang Brans dan berhasil mengambil begitu saja, Gio. Bener. Kalau kita lihat Ki di situ emang cukup merepotkan juga ya. Ada batang hidung yang kelihatan itu kan bikin was-was juga, ngapain sih lo di sini? Sementara itu kalau kita lihat ada Ki juga nih Rainbow. Aduh, buru-buru lele yang belum kena kepada siapa-siapa, Le. Bener banget, ini benar-benar si Drian ngegoreng-goreng lelenya terus sampai dimakanin dari tim Bigetron Alpha. Brans memilih untuk mundur terlebih dahulu. Damage masih bisa diamankan dan bahkan Suns-nya well farm banget. Dia udah di level 5 menuju ke level yang ke-6 dan bahkan di zoning out permainan dari tim Bigetron Alpha. Max kali ini di arah bottom lane juga bakal coba untuk bertahan. Boots masih zoning lagi sedikit demi sedikit. Keyboy menunggu level 4 dan Trian di depan sana ada KY dengan satu buah counter strike belum ada tapi langsung ditamankan dengan Imperial Justice. First blood harus diamankan oleh seorang KY. Trian langsung di follow up lagi, ada satu buah poin tambahan dari seorang Brans, dapetin satu orang. Keyboy Brans gak boleh pulang, mau jadi goyang, masih ada Cyclone dan di cover dengan baik. Bahkan Brans harus kehilangan purple bounce di sana, Gio. What a play banget dari Bloods ya, benar-benar tahu kapan harus datang dan kali ini double kill diamankan oleh seorang Granger. Sans yang udah nggak sans banget menghabiskan Brans di situ. Sanse guling-gulingan langsung di sana, main lumpur, lihat dengan Death Sonata. Hey ladies, mau kemana kamu ladies? Langsung begitu. Tapi aku ini loh, kayak notice gitu apa yang diomongin sama KB tadi ketika Brody akhirnya terpick ya. Sempat KB tadi ngomong, sebenarnya Brody ini karena udah keseringan di ban, akhirnya banyak tim yang mungkin belum Tidak memiliki playstyle dari Brody-nya sendiri. Karena apa? Karena Brody juga membutuhkan yang namanya range yang benar-benar free gitu. Oke, counter strike masih bisa dihindari. Imperial Justice ditangkap begitu saja. Kayak dengan damage yang cukup besar dari seorang Sans dengan buah Rhapsody. Belum ada Death Sonata. Brans gak boleh pulang, mau jadi goyang. Satu buah poin kill tidak berhasil diamankan oleh Brans. Dan gak ada killing spree dengan recall tas-tasnya. KB. tas. Ulang. Oh iya. Soalnya ada yang request kemarin. Apa tuh? Nyanyi tas-tas lagi dong ya, Oh, coba ya. iya. 3, 2, 1. Tas. Oke. Tolong direcord jadi ini ya, ringtone sendiri. Alright, tapi kali ini Sans bakal coba untuk dapetin purple buff lagi terlebih dahulu. Tapi tentunya Sans ini Dua udah level kali. 8. Ada KY di arah belakang sana. Counter strike belum ada dan bahkan Max-nya bakal coba untuk mengusir mundur seorang Boots yang Asia 3. Boots memang laki-laki dingin, jutek, tapi ada Darkening dan Kelsa Sasuke berhasil menumbangkan seorang Boots di arah bottom lane. Lebih memilih untuk sabar, bahkan meanwhile di arah top lane-nya dari Sans bakal fokus untuk mendapatkan satu buah tato terlebih dahulu, Gio. Yoi, 2 orang berada di bottom lane sedangkan tidak melihat pergerakan dari Sans yang sudah mendapatkan 2 turtle in a row. Oracle. Ini bahaya banget. Oracle juga udah diamankan oleh seorang Uranus Buds. Ini nambah banget regennya, absorbnya, bahaya banget untuk seorang Buds nanti di late Dan game. Sonata dikeluarin, kamu akankah mati dead di tangan Sonata? Ternyata tidak, tapi Rainbow bakal coba dikejar dan lumba-lumba ikan paus dari seorang cewek. Brave Fighters
Dapat ini ternyata gak nyampe. Ternyata ingatan akan mantan di arah top lane gak berhasil dapetin poin atas seorang cewek. Hampir aja cewek tidak selamat, sementara itu di bottom lane sudah ada Boots dan juga Sans yang sudah objektif gaming ke arah bottom lane-nya. Di situ ada Max yang mencoba untuk mengganggu-ganggu pergerakan dari Boots, tapi sepertinya membiarkan bottom lane-nya jebol begitu aja. Alright, bukan hanya itu aja kali ini. Dari Max-nya masih coba baku hantam dengan seorang Boots. Dan bahkan Boots-nya masih stabil banget posisinya di bottom lane. Cewek tapi harus kehilangan satu buah turretnya. Tapi kayak DPS terlalu besar. Dengan Selena masih bisa dihindari. Dan Keyboy di sana dengan otok yang harus mundur. Ditumbang Tower Power Memory. Deso datang berhasil dapetin poin tambahan. Tapi Bransnya masih melebih. Dengan satu buah Rhapsody. Damage-nya cukup besar. Boots is coming. Flanking dari belakang. Merupakan seorang Bransnya. Brans terkejut terheran-heran. Dan Rainbow gak punya order brilliance lagi. Sans masih mau lebih. Dan ternyata Sans sadar diri. Nggak jadi lupa daratan. Nggak jadi dapetin poin di arah mid lane. Langsung aja objektif ya ke mid lane, dan kali ini kita lihat matnya harus sekarat banget, hampir 3 dicolek sedikit pasti hilang. Dicolong-colong sekarang. Almost. It's never enough. Almost is never enough. Hampir nggak pernah cukup. Kalau cukup ya cukup. Dan Ini nggak dua-duanya diambil orange, Wah, purple, gokil. Sans. Gila. Bener-bener owning jungle milik Bigetron Alpha. Dia bener-bener manfaatin gimana caranya karena Brans ini bener-bener lama banget dari segi junglingnya. Yes. Kita tahu sendiri bahwa Brody ini butuh teman untuk melakukan jungle, tapi kali ini dua-duanya diambil. Dua-duanya di zoning, bahkan Turtle yang ketiga. Gak mungkin akan diamankan dengan cepat untuk Ini- Onyx Esports, bahkan dari segi goldnya mau menuju ke arah 4.000. Ini bisa Cepet bilang banget owning nggak sih? Owning banget, Iya, dan bahkan owning ini banget. bisa gue bilang kalau Turtle ketiga di bawah menit yang ke-7 Iya. itu tandanya lo dapetin Turtle dengan cepat banget. Ya, Iya. nanti akan ada Turtle Dari, yang keempat. dari Turtle yang pertama udah hitungannya. Iya. Tapi Mad Damage-nya nggak bisa ditahan Oh. lagi. Wah. Monster kill. Sans berubah menjadi monster untuk kali ini. Sans sudah berada di atas angin. Yang penting satu, jangan sampai lupa daratan kali ini kalau Sans sudah dapetin 6 point kill. Ya ini bener kata tadi di Way of to Win-nya. Ketika Onyx mendapatkan early, ini bakal bikin bencana kalau kata Oji. Dan Yes. kalau misalnya Bigetron Alpha bisa bertahan sampai late game, ini bisa bencana untuk Onyx Esports. Apalagi kita tahu di situ ada Brans sebagai Brody yang kita tahu Brody adalah late game yang super duper keren banget, sakitnya luar biasa. Harus berhati-hati untuk Onyx Esports. Dan balik lagi kali ini. Masih ternyata Turtle yang kedua, Profesor. Yes, dan... Ya, Turtle yang keempat itu nanti. Oh, Turtle Tadi keempat udah ya? 3 kali. Tadi udah tiga kali ya? Udah. Ya, kan sekarang kan dipercepat di menit yang kedua dan maksimal itu di menit yang ke-9, artinya ada 4 turtle nanti. yang Oh, bermain. itu gue lupa ya. Turtle 2 patch ketiga. yang lalu. Iya, iya, Iya. iya, iya. Oishi. Nah, maksudnya cepet banget. Kayaknya ini adalah Iya. Turtle 4 pertama ya, Be? Di MPL. Di MPL seems like enggak sih, kayaknya yang Enggak ya? kesekian deh. Kesekian. Kesekian. Iya, kesekian. Oke. Alright. Tapi kali ini Sansnya. Kaya dan Sonata satu hit terakhir yang kira ternyata Sans dengan kali 6 yang gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Meanwhile di arah mid lane bakal coba dipaksa. Keyboy dengan dicoba dengan otok yang mengusir mundur para pemain dari Oh, tim baru terutama. Lele. Lelenya berhasil kenai. Masih ada satu bom revive. 3 Rodet Soliter dan Brans. Satu kali Rhapsody saja. Langsung tersisa. Nggak Gila. hampir seperempat. Itu ibarat kata, tau nggak? Mau putus tinggal bilang doang itu. Iya pasti putus tuh. Pasti putus. Tapi ternyata lebih lanjut pengenannya. Ternyata ada yang gengsi, jadi nggak jadi ngomong. Bener. Kalau kita lihat Sansa dengan damage build-nya udah 3.877. 38.000. Oke, Ya. tapi 35.000 max-nya hampir bisa ditumbangin satu buah lele, tapi ternyata ada ikan lumba-lumba kaya yang tertahan di sana. Keyboy berhasil mendapatkan seorang Brans, bahkan di bawah semuanya masuk dan dapat kita dapatkan. Oh my god, ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Bahkan Sansa dapetin poin tambahan lagi. Tersisa seorang hampir kawan masih bisa dihindari. Tas. Kalau kata Bung Kornet. Bener banget. Sansa udah bener-bener sans abis dengan menghancurkan setiap lawan yang ada di depan wajahnya. Matt kali ini berusaha untuk melakukan defense karena cewek dan juga terhadap Sans. Mencoba untuk setidaknya memberikan nafas sedikit untuk tim BTR sebelum nanti Lord akan dihadapi oleh kedua tim. Ini bener-bener objektif banget permainan dari tim Onyx Esports. Mereka mau cepat, padat, singkat, dan tepat. Permainannya bener-bener nggak dikasih nafas sama sekali. Bahkan lihat dari Onyx Esports, dari seorang Sansnya, dia dapetin darah semua dari semua jungle yang dimakan. Dan replaynya Bung Kabis, silahkan. Ya, ini bagaimana setup yang sangat manis sekali dibuahkan oleh teman-teman dari Onyx Esports ketika satu buah dari catch langsung connect dan bahkan di follow up semuanya. Bener-bener teamfight yang sangat luar biasa di dalam turret, bahkan mereka tuh kayak ganti-gantian ngagor turretnya karena mereka tahu sekarang turret ini udah sakit banget dan mereka langsung objektif ke arah Lord karena tadi
setelah team fight mereka selesai di menit ke 9:30. Yoi. Artinya mereka tidak akan mendapatkan turtle yang keempat, so mereka langsung Lord. Benar-benar. Lord yang pertama sudah hadir dan diamankan oleh tim Onyx Esports. Sansnya udah lumayan sekarat, tapi pastinya dia mendapatkan buff untuk mendapatkan beberapa darah tentunya. Purple buff udah aman sih, dia tinggal nge-jungle atau ngambil minion, dia bakal dapetin regen yang optimal. Bener Jungle banget. Bell. Tapi lihat Wah. kali ini para pemain dari tim Onyx Esports udah ada Bapak Lord yang terhormat dari arah top lane. Saya Maju suka tuh. dengan bangga, Thunderbell. silakan Profesor KB. Oke, ini mungkin bakal bertanya-tanya kenapa Granger bikinnya kayak Brute Force atau bahkan Thunderbelt. Karena sebenarnya pada dasarnya dia emang mirip Brody pada patch yang sebelumnya. Dia Iya. itu udah sakit, dia di buff dari segi damage-nya, udah punya critical di peluru yang ke-6 dan dia cukup sustain kayak gini. Yes, Itu udah bener sakit banget sih. Lihat damage-nya terlalu besar. Ada Matigas depan. Langsung dengan Brave Fighters yang mengganggu pergerakan. Tapi Keyboy menangkap begitu saja. Masih bisa kabur. Langsung ada ikan-ikan lumba-lumba di arah bottom lane. Tapi fokus ke arah seorang Ahmad. Bahkan Max ke Sakaratul Mata yang terakhir. Sebelum loncatnya sudah hilang begitu saja. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana. Bigetron Alpha harus tumbang dengan cepat atas tim Onyx Esports. What a play from Onyx Esports. Lihat wajah-wajah bahagia